Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Ida Matusilmi. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A119 NPM 009. Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah presentasi dengan judul Partisipasi Politik. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada berbagai keikutsertaan warga negara dalam bidang politik itu sendiri. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara terhadap tahapan kebijakan, mulai dari segi pembentukan suatu keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan itu sendiri. Contohnya adalah pemberian suara pada saat pemilihan pemilu, serta keikutsertaan dalam keanggotaan suatu partai politik. Dalam partisipasi politik memiliki beberapa fungsi. Menurut Arvid Sanit, partisipasi politik memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik. Pada fungsi ini dijelaskan bahwa warga negara yang ikut serta dalam partisipasi politik tersebut harus mendukung kepada penguasa serta pemerintah yang dibentuknya serta dengan sistem politik yang akan dibentuknya pula. Yang kedua adalah sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan serta kekurangan pemerintah. Dalam fungsi yang kedua ini dijelaskan bahwa warga negara yang ikut dalam berpartisipasi politik harus menunjukkan bahwa harus mendukung akan kelemahan serta kekurangan pemerintah itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tantangan terhadap penguasa dalam maksud menjatuhkan agar diharapkan perubahan struktural pemerintah. Dalam fungsi yang ketiga ini dijelaskan bahwa partisipasi politik seharusnya menjadikan sebuah tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkan agar diharapkan perubahan struktural masyarakat. Dalam hal ini dijelaskan bahwa maksud dari partisipasi masyarakat tersebut bertujuan agar perubahan struktural masyarakat yang tadinya belum baik agar berubah menjadi lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Fahruzi Syakirin, NPM 191446025, kelas A119 Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan partisipasi politik dan jenis-jenis politik. Yang pertama, tujuan partisipasi politik. 1. Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memproses pembuatan kebijakan. 2. Untuk mengontrol pemerintahan yang baik dan tertib. 3. Sebagai alat untuk memilih pimpinan dan mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok. 4. Sebagai alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara. 5. Membantu meringankan beban pemerintah. Dan yang kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis partisipasi politik. Partisipasi politik menurut Milbrad dan Gell. 1. Partisipasi apatis. Orang yang menarik diri dari proses politik. 2. Partisipasi spektor, yaitu orang yang setidak-tidaknya pernah ikut dalam pemilihan umum. 3. Partisipasi gladiator, aktif dalam proses politik. 4. Partisipasi pengkritik, orang yang berpartisipasi untuk bentuk yang tidak konvensional. Partisipasi politik menurut
Guel dan Olsen. Pemimpin 1. Pemimpin politik. 2. Aktivitas politik. 3. Komunikator. 4. Warga negara marginal. 5. Orang yang terisolasi. Menurut Sulaiman dan Sastropetro, 1. Partisipasi pikiran. 2. Partisipasi tenaga. 3. Partisipasi keahlian. 5. Partisipasi barang. 6. Partisipasi uang. Perkenalkan, nama saya Nur Nadia, NPM 26, kelas A119. Saya akan menyampaikan materi tentang faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di Indonesia dan peran masyarakat dalam partisipasi politik di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di Indonesia ada 5. Yang pertama, tingkat pengetahuan. Pengetahuan terhadap politik ini sangatlah penting. Hal ini dapat mempengaruhi apakah ia akan ikut serta di dalamnya atau sebaliknya. Dalam pengetahuan yang lebih baik, tentunya orang akan lebih mudah memahami arti penting politik dan ikut serta di dalamnya. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki pengetahuan yang sedikit akan politik, maka ia akan acuh dan tidak peduli terhadap politik. Faktor yang kedua yaitu pekerjaan masyarakat. Jenis pengetahuan dan pekerjaan masyarakat ini merupakan faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Biasanya, orang dengan jenis pekerjaan tertentu membuat mereka menjadi lebih peduli akan politik atau sebaliknya, menjadi lebih jauh dari partisipasi politik. Misalnya, seorang guru umumnya lebih memiliki tingkat kepedulian yang lebih tinggi daripada seorang pemulung. Faktor yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Selain dua faktor sebelumnya, tingkat pendidikan ini termasuk dalam faktor internal. Hal ini terpengaruh terhadap kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan memahami arti penting dari politik itu sendiri. Terlebih bagi mereka yang buta huruf, mereka akan sulit mengenali calon pemimpin atau wakil rakyat, atau sulit pula ketika pemungutan suara berlangsung. Faktor keempat yaitu peran aparat pemerintahan. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi politik di Indonesia yaitu peran aparat pemerintahan. Mereka seharusnya memberikan edukasi pada masyarakat terkait politik dan memberikan aspek terhadap pengetahuan terhadap politik tersebut. Penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Raya, harus mengakomodasi para pemilih, termasuk pemilih yang mempunyai kebutuhan khusus. Faktor yang kelima yaitu peran kaum intelektual. Di era informasi ini, mudah sekali menyebarkan berbagai ide, pikiran, gagasan, dan sebagainya. Banyak di antara kaum intelektual di bidang politik menyampaikan opininya untuk suatu permasalahan di berbagai media. Bagi para konsumen media, hal ini dapat meningkatkan partisipasi politik mereka, atau sebaliknya, malah semakin menjadi antipati terhadap partisipasi politik di Indonesia. Selanjutnya, peran masyarakat dalam partisipasi politik di Indonesia. Dalam masyarakat demokrasi, warga negara sangatlah dibutuhkan untuk terciptanya masyarakat yang demokrasi. Sehingga peran masyarakat ini menjadi acuan untuk terciptanya pemerintahan yang demokrasi pula. Sebagai definisi umum, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Dalam kegiatan ini mencakup seperti memberi suara dalam pemilihan umum, menghadiri kegiatan kampanye, mengadakan hubungan dengan pemerintahan, dan sebagainya. Partisipasi warga masyarakat ini dilakukan guna kepentingan umum, yang berdasarkan dengan nilai-nilai yang ideal. Dalam hal ini, peran masyarakat dalam berpartisipasi politik menekankan beberapa hal. Yang pertama, sikap warga masyarakat terhadap pemimpin. Yang kedua, kerjasama antara anggota masyarakat dengan pemimpin dalam mempengaruhi keputusan politik. Yang ketiga,
Perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik harus didorong dengan nilai-nilai yang ideal. Dan yang terakhir, keikutsertaan warga masyarakat memberikan hak suaranya dalam pemilihan sukarela. Perkenalkan, nama saya Ranti Diantining Setiorini, MPM 36. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang contoh partisipasi politik di Indonesia. Yang pertama, memilih pemimpin atau perwakilan rakyat. Sering kita sebut dengan istilah pemilu atau pemilihan umum, seperti pemilihan presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, anggota DPR, anggota DPRD, pemilihan ketua OSIS maupun ketua kelas. Pemenang pemilu ditentukan dengan besarnya jumlah pemilih yang dipilihnya. Maka jumlah terbanyak itulah yang menang. Menjadi pemilih yang baik merupakan salah satu upaya kita dalam berpartisipasi dalam politik. Contoh yang kedua, menjadi anggota dalam lembaga politik. Setiap warga Indonesia berhak untuk menjadi anggota dalam lembaga politik tersebut, asal dapat memenuhi syarat yang ada. Begitu mudahnya berpartisipasi dalam politik dengan menjadi mereka yang dipilih. Namun, pada masa sekarang, banyak rakyat yang enggan dalam berpartisipasi dalam politik. Contoh yang ketiga, yaitu menyampaikan aspirasi pada pemangku kebijakan. Dalam menyampaikan aspirasinya, banyak yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menyampaikan aspirasi langsung kepada pejabat, mengirim ke media yang dimiliki oleh pejabat, menulis di media massa, dan lainnya. Namun, menyampaikan aspirasi tidak semudah itu. Banyak pejabat yang menolak apabila rakyat ingin menyampaikan aspirasinya. Contoh yang keempat, yaitu mengawasi pelaksanaan kebijakan. Pada pelaksanaan kebijakan, tentu masih banyak kekurangan dari pemerintah maupun wakil rakyat beserta perangkatnya. Maka, kita harus aktif dalam mengawasi jalannya kebijakan. Apabila tidak diawasi, kemungkinan dapat terjadi penyelewengan oleh pelaksanaan kebijakan. Contoh yang kelima, yaitu mengajak orang untuk berpartisipasi dalam politik. Mari kita cerdaskan orang-orang di sekeliling kita untuk berpartisipasi dalam politik, agar berkurangnya kasus-kasus penyelewengan di negeri ini.